Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ini minggu kedua di bulan Desember. Desember adalah bulan penantian. Menantikan tahun yang baru. Berharap kita bisa memasuki tahun 2024. Menantikan berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan di akhir tahun ini bagi kita semua. Ya. Menantikan libur akhir tahun, sudah punya planning untuk berlibur. Ya. Menantikan THR cair, gaji ke-13, atau menantikan orang bayar utangnya kepada kita. Ya. Dan tetaplah kiranya hati kita selalu menantikan kehadiran Tuhan memberikan sukacita bagi kita sekalian. Amin, saudara. Baik. Mazmur pasal 99 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tema kita adalah membangun tahta Allah. Dari Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita sekalian. Mazmur pasal yang ke-99. Tuhanlah Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi berguncang. Tuhan itu maha besar di Sion. Ia tinggi di atas segala bangsa. Biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat. Dialah yang kudus. Engkaulah Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Dialah yang kudus. Amin. Allah adalah Raja yang bersemayam dalam kemuliaan untuk menyatakan kemahatinggiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat memuji memuliakan Allah, itu berarti kita sedang membangun tahta baginya. Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Kekuasaan Tuhan dinyatakan dengan kemahabesarannya mengatasi segala bangsa. Namanya yang begitu dahsyat. Kalau berbicara bahwa Allah itu adalah Raja, saudara, berarti ini menyatakan bahwa satu pribadi yang punya kuasa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Raja yang punya kuasa, maka kita seharusnya berharap hal-hal yang besarlah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang sukar yang tidak bisa dilakukan oleh kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah itu. Seharusnya kita dengan memahami bahwa Allah itu Raja yang berkuasa,
maka kita akan terus berharap, percaya kepada kemahakuasaannya Tuhan itu. Ini justru membuktikan bahwa kekuasaan Tuhan tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Bapak Ibu pernah lihat kerajaan Thailand? Kalau rajanya lewat, setiap orang harus berlutut, bahkan nunduk sampai ke tanah. Rajanya sedang duduk di atas tahta, dari ujung sana, kalau ada yang mau menghadap raja itu, dia harus merangkak, saudara. Kalau pernah perhatikan. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan yang dimiliki oleh raja itu. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini yang menurut kita itu begitu sulit, maka kita harus melihat bahwa kita punya satu raja yang sangat berkuasa. Di dalam ketidakmungkinan itulah kita akan melihat kekuasaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama tadi, Tuhanlah Raja. Ia bersemayam di atas kerubim. Biarlah bumi berguncang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Suatu ketika bangsa Israel menghadapi begitu berat ancaman ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dari belakang dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Di depan jalan buntu. Ada lautan yang begitu luas. Rakyat sudah berpikir bahwa itu adalah ajalnya sudah tiba. Mereka berpikir tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan. Selesailah hidup kita di sini. Tapi Musa berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka dibinasakan oleh Firaun dengan pasukannya? Atau apakah mereka melompat ke laut dan tenggelam mati? Ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka ada mujizat terjadi di situ. Ini yang saya katakan, mungkin juga pernah kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Ada tekanan dari pihak lain. Di depan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang kita lakukan dalam posisi seperti itu? Seorang bapak kemarin di Jagakarsa, kalau Bapak Ibu mengikuti. Ada persoalan yang dihadapi keluarga. Kesulitan ekonomi. Ya. Dalam situasi seperti itu, yang dia lakukan apa? Membunuh keempat anaknya dengan disekap mulutnya. Saya rasa tidak ada jalan keluar lagi mungkin dalam pikirannya. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Jika ada pintu masuk, pasti ada pintu keluar, saudara. Kalau Bapak Ibu nonton bioskop,
selalu ada nanti entah di sebelah kiri, sebelah kanan, ada tulisannya pintu keluar. Kita masuk dari sini, maka kita akan keluar dari sana. Jadi selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia. Tapi masalahnya jalan keluar itu tertutup oleh pikiran yang dibatasi. Dia tidak bisa melihat ada kuasa Tuhan yang bisa membuka jalan tersebut. Makanya pemazmur katakan, kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup, saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi sulit seperti itu? Puji Tuhan, tinggikanlah Dia karena kekuasaannya yang begitu besar, yang dinyatakan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Perhatikan saudara, setiap orang yang berharap kepadanya, berseru kepadanya, sebagaimana Musa berseru ketika jalan sudah mulai buntu dalam pandangan mereka. Ternyata Tuhan bisa membuka jalan, saudara. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Masih ingat bagaimana Yosua mau memasuki Yeriko? Tuhan suruh mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Hari terakhir engkau harus mengelilingi 7 kali. Di dalam Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Ketika mereka membunyikan sangkakala, bersorak, apa yang terjadi, saudara? Tembok itu pun rubuh. Sangkakala merupakan satu tanda mengagungkan Tuhan. Bersorak memuji Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Yosafat ketika menghadapi bangsa Amon dan bangsa Moab. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 22 saya bacakan buat kita. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, apa yang mereka alami, saudara? Kemenangan terjadi di pihak Yosafat. Moab dan Amon terpukul kalah. Pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 16
ayat 25 sampai 26. Mereka tidak hanya di penjara biasa, ditempatkan di paling tengah. Pengamanan yang super ketat. Bukan hanya cuman ditempatkan di satu ruang, tapi dikatakan dibelenggu kakinya dengan rantai, saudara. Dipasung. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka. Sudah buntu. Apa yang mereka lakukan? Paulus berkata kepada Silas, selesailah sudah hidup kita, Silas. Inilah akhir kehidupan kita di tempat yang begitu mencekam ini. Iya ya Paulus, nasib kita selesai sudah di sini. Apa mereka berkata seperti itu? Kalau kita baca mereka, apa yang mereka lakukan? Memuji Tuhan, menaikkan syukur, menyanyi bagi Tuhan. Terjadi mujizat di situ. Makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4 tadi. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam itu artinya tinggal. Bersemayam itu artinya menetap. Bersemayam itu artinya duduk. Bersemayam itu artinya berdiam. Bersemayam ini itu juga artinya menghuni. Bersemayam itu juga artinya menikah atau berumah tangga. Artinya bahwa Tuhan suka menjalin hubungan yang sangat akrab dengan setiap orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh Yosua dan bangsa Israel yang membuat Tuhan hadir untuk merobohkan tembok itu. Nyanyian syukur pujian sorak-sorai yang dinaikkan oleh bangsa Israel yang dipimpin Yosafat. Yang membuat bangsa Moab dan Amon itu terpukul kalah. Tuhan yang berperang untuk mereka. Pujian penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas menghadirkan Allah di tengah-tengah penjara yang begitu mencekam itu. Terjadi gempa bumi. Kehadiran Allah nyata di situ. Artinya Bapak Ibu Saudara, masalah apa yang kita hadapi? Pergumulan apa yang kunjung ada jawabannya di akhir tahun 2023 ini? Itu bukan berarti tidak ada lagi titik terang yang akan kita dapatkan. Jika kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan mulai menguasai pikiran kita, tindakan yang paling tepat yang harus kita lakukan adalah mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Matius katakan ada kekhawatiran bisa memperpanjang umurmu. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan membuat orang tidak berdaya. Tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar itu. Ingat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Matius 11 ayat 28. Apa dikatakan? Mari
kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti manusia itu banyak persoalan, saudara. Itu normal. Tapi Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada jawaban di dalam Yesus. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Itu yang harus kita lakukan. Naikkan pujian, tinggikan namanya. Sesungguhnya kita sedang membangun tahta Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian orang-orang yang percaya kepadanya. Penulis Warren dan Ruth Myers mengatakan bahwa melalui penyembahan dan puji-pujian, baik secara bersama-sama ataupun secara pribadi, kita mempersilahkan Tuhan menguasai kehidupan kita dan menjadikan keadaan di sekitar kita tempat kehadiran kuasa Tuhan. Jadi puji-pujian itu ibaratkan tombol yang berfungsi, jika kita tekan maka akan terang, ya, seperti saklar lampu itu. Kalau kita matikan, maka kegelapan menguasainya. Jadi puji-pujian dapat berfungsi sebagai tombol yang jika ditekan membuat terang. Dan terang itu menaungi kita. Kalau terang itu menaungi kita, maka tidak ada lagi kegelapan. Kalau kuasa Tuhan menaungi kita, maka akan ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa pujian, penyembahan itu mempersilahkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itu yang menguasai hidup kita. Maka sebagaimana dikatakan Amsal tadi, hidup kita akan membungkuk. Tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan tersebut. Di ayat yang kelima dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Dialah yang kudus. Ya. Tinggikanlah Tuhan. Sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Hal yang sama dikatakan dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sujud menyembah berarti membungkuk atau melakukan gerakan sebagai tanda ketundukan yang menunjukkan respek atau hormat kepada seseorang. Tadi saya kasih contoh kerajaan Thailand itu.
Atau kalau dalam Alkitab Raja Ahasweros, tidak ada yang boleh datang menghadap kalau tidak dipanggil. Binasa bagi orang yang datang tanpa dipanggil. Ada tanda ketundukan, hormat kepada seseorang tersebut. Itu artinya sujud menyembah. Sujud menyembah juga menunjukkan sikap yang benar-benar hendak melakukan ketertundukan dan membiarkan diri di dalam kuasa seseorang tadi. Kalau dikatakan dalam Mazmur itu, marilah kita sujud menyembah. Tinggikanlah Tuhan, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Artinya tadi sebagaimana dikatakan di awal, kita tidak ada apa-apanya dengan kebesaran kuasa Tuhan itu. Kaki ini adalah simbol ketidakberdayaan. Kalau ada orang mencium kaki, berarti orang itu sudah tidak bernilai apa-apa. Orang yang tidak punya harga yang melakukan. Artinya, kalau kita mau menghadap Tuhan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam diri kita. Kita tidak ada apa-apanya karena kebesaran kuasa Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan kita. Maka sujud menyembah. Engkau harus tunduk, menunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan itu. Pada saat kapan itu kita lakukan? Setiap saat itu kita lakukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kepada Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa itu. Membungkuk, menyembah, sujud di kaki Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Ketika Allah datang untuk berbicara dengan Musa di dalam semak duri yang terbakar itu, Tuhan katakan kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Artinya bahwa memuji menyembah Tuhan itu berhubungan erat dengan kekudusan hidup saudara. Tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita ketika kita datang memuji menyembah tidak disertai dengan kekudusan itu. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Ya. Jadi dikatakan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sama halnya tadi, menyembah di dalam kekudusan, saudara. Ya. Artinya ada kebenaran yang terus menguduskan kehidupan kita. Ketika kita mau membangun tahta di dalam pujian penyembahan kita, saudara. Sujud menyembah Tuhan berarti sebagaimana tadi pengertian sujud menyembah
atau dalam terjemahan Sakah, itu berarti menundukkan hati, menundukkan jiwa, serta raga kita menyembah Tuhan. Artinya tidak hanya roh, tapi seluruh kehidupan kita. Itulah yang dikatakan Petrus tadi, hendaklah kamu menjadi kudus. Itu bicara tentang hati, jiwa, dan roh kita yang menyembah Tuhan. Bukan hanya mulut kita yang menyembah Tuhan. Tapi hati, jiwa, dan roh kita. Karena penyembahan itu adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan itu sendiri, saudara. Sikap hati, sikap tubuh sangatlah penting dalam memuji Tuhan. Perhatikan saudara, sikap hati, sikap tubuh yang dikatakan tadi, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita perhatikan di dalam memuji Tuhan. Hendaklah kita memuji Tuhan dengan sikap hati yang tulus, sungguh-sungguh, sikap hati yang benar, supaya Tuhan menyatakan hadiratnya dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Sebagaimana Tuhan hadir ketika bangsa Israel mau memasuki Yeriko. Ketika bangsa Israel bersama Yosafat mau mengalahkan Amon dan Moab. Ketika Paulus dan Silas, mereka terbelenggu di dalam penjara. Mereka hidup di dalam kehidupan yang benar dan kudus itu. Ketika bangsa Israel mau mengalahkan Ai, tapi mereka tidak hidup benar pada waktu itu. Akhirnya mereka terpukul kalah. Yosua protes sama Tuhan. Kenapa bisa terjadi Tuhan? Tuhan bilang, kalian datang dengan tidak benar ke hadapanku. Itu yang dikatakan bahwa sikap hati yang benar akan mendatangkan Tuhan menyatakan kemuliaannya, hadiratnya, bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Orang yang suka hidup dekat dengan Tuhan akan dipengaruhi oleh prinsip firman, saudara. Pikiran yang syarat dengan firman Tuhan. Hati yang terbiasa menyembah akan membentuk satu pola hidup yang benar. Pola hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur karena untuk menghampiri Allah yang kudus itu, kita telah terlebih dahulu dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dengan karya Kristus di atas kayu salib, kita disucikan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Manusia berdosa, ya, tapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan biarkan dosa itu mengintimidasi kita bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kita telah dimenangkan di atas kayu salib, disucikan oleh Tuhan. Karena Dia yang kudus berkenan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selayaknya kita tetap menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada jalan terbuka bagi kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bisa membuka jalan baru
bagi setiap jalan yang sudah tertutup itu, saudara. Percaya akan kebesaran Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.